Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Jannah dengan NIM A251210007 dari kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Ikatan Kimia. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai tone simbol. Sebelum membahas mengenai tone simbol, akan saya singgung sedikit mengenai bilangan kuantum. Jadi, untuk mendeskripsikan elektron secara lengkap dalam sebuah atom, diperlukan 4 bilangan kuantum yang terdiri atas energi yang disimbolkan sebagai N, momentum sudut yang disimbolkan sebagai L, momen magnetik disimbolkan sebagai Ml, dan spin yang disimbolkan sebagai Ms. Bilangan kuantum pertama menggambarkan kulit elektron atau tingkat energi atau simbol N dari sebuah atom, di mana nilai N ini berkisar dari 1 hingga kulit yang berisi elektron terluar dari atom tersebut. Misalnya ada orbital 1s, maka nilai N adalah 1. Begitupun selanjutnya. Oke, next. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, di sini juga dikatakan bahwa bilangan kuantum atau energi yang disimbolkan sebagai N itu memiliki nilai yang mungkin sebesar 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian untuk momentum sudutnya kemungkinan berkisar antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau N dikurang 1. Kemudian untuk momen magnetiknya di sini atau Ml berkisar dari minus 1 minus hingga 0 sampai plus 1 dan seterusnya. Kemudian untuk spin atau Ms, dia hanya terbatas pada 2 nilai yang mungkin, yaitu plus setengah dan minus setengah. Nah, untuk L sendiri memiliki subkulit yang mungkin di sini, yang mana jika L bernilai 0 atau jika momentum sudutnya bernilai 0, maka subkulitnya adalah S. Dan begitupun jika L bernilai 1, 2, dan 3, maka subkulitnya adalah mengikut E, D, atau F untuk L sama dengan 3. Baik, selanjutnya di sini sesuai dengan yang saya bilang tadi, jika N-nya itu 1, maka L itu atau energinya adalah 1, maka L atau momentum sudutnya adalah 0, dan momentum magnetiknya adalah 0. Nomor orbital 1 dengan nama orbital 1s, di mana S ini memiliki nomor elektron yang terbesar sebesar 2, dan begitu kan seterusnya. Bisa teman-teman lihat. Seperti yang terlihat, ada beberapa contoh bilangan kuantum dari beberapa elektron yang telah ditentukan. Orbitalnya sendiri terdiri atas orbital 2p dan orbital 3d. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum atau energi, momentum sudut, momen magnetik, dan spin dari elektron yang ada di sini, bisa kita lihat bahwa bilangan kuantum 2p itu adalah 2. Bilangan kuantum 2p adalah 2, sehingga energi
dari orbital 2p adalah 2 atau n sama dengan 2. Begitupun untuk yang 3D, maka besaran energinya adalah 3. Nah, untuk momentum sudutnya ini atau L bisa kita lihat dari subkulit yang mengikuti. Di sini ada P. Jika kita teman-teman lihat pada yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan bahwa P itu bernilai 1, sehingga L atau momentum sudut dari orbital 2P adalah L sama dengan 1. Nah, begitupun untuk yang orbital 3D, subkulit D itu bernilai 2, sehingga momentum sudut dari orbital 3D sama dengan L sama dengan 2. Selanjutnya, untuk momen magnetik dari masing-masing atom ini bisa kita lihat dari nilai subkulit dari elektron yang ada, di mana nilai subkulit orbital 2p yaitu dari minus 1, 0, dan 1 atau plus 1, sehingga ML atau momen magnetik orbital 2p adalah ML sama dengan plus 1. Nah, sama juga dengan orbital 3D. Di sini subkulitnya itu dari minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2 atau plus 2, sehingga momen magnetik dari orbital 3D adalah ML sama dengan plus 2. Nah, untuk MS, jadi sudah saya katakan juga bahwa MS itu hanya menginginkan pada dua nilai, yaitu minus setengah dan plus setengah. Manakah pada kondisi apakah bisa kita berikan nilai plus setengah atau minus setengah, yaitu pada kondisi arah panah yang tersedia, di mana di sini arah panah yang berwarna merah untuk orbital 2p itu mengarah ke arah atas, sehingga MS atau spin dari orbital 2p adalah plus 2. Dan begitupun untuk orbital 3D, arah panah yang berwarna merah di sini menunjukkan arah ke atas, sehingga nilai MS atau spin dari orbital ini adalah plus setengah juga. Nah, coba kita lihat untuk yang arah panahnya mengarah ke bawah, seperti orbital 2p yang ada di baris kedua ini. Dia mengarah ke bawah, sehingga MS atau spin-nya juga ke arah atau bernilai minus setengah. Begitupun juga untuk yang orbital 3D yang ada di tengah, arah panahnya ke bawah, sehingga MS atau spin-nya itu minus setengah. Baik, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kita mengenai term simbol. Simbol yang menunjukkan konfigurasi elektronik dan keadaan energi yang berbeda dari atom disebut sebagai term simbol. Atau bisa kita katakan bahwa term simbol merupakan cara penulisan keadaan elektronik suatu atom yang lebih tepat, di mana term simbol ini digunakan untuk menggambarkan tingkat-tingkat energi yang berbeda untuk konfigurasi elektron yang sama.
atau untuk melambangkan keadaan kuantum dan tingkat energi yang berbeda untuk sistem banyak elektron dengan konfigurasi elektron yang sama. Dan simbol sendiri direpresentasikan sebagai 2s plus 1 Lj, di mana 2s plus 1 Lj, di mana S sebagai kuantum putaran total, 2s plus 1 sebagai multiplisitas, J sebagai bilangan kuantum sudut total, yaitu L plus S sampai dengan L plus minus S, dan untuk L adalah bilangan kuantum orbital total. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya ingin membahas mengenai aturan pengisian orbital elektron yang mengikuti dari prinsip of Bow, di mana prinsip of Bow menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di sini sudah terlihat dari arah panahnya, di mana energi yang paling rendah itu 1s2, 2s2, 3p, 2p6, 3s2, 2p6, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 8s2. Nah, namun ternyata ada suatu kondisi di mana prinsip of Bow atau pengisian elektron yang dari tingkat rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi ini tuh tidak berlaku. Nah, di sini saya ada berikan dua contoh, yaitu dari atom neon dan sulfur atau belerang dengan nomor atom masing-masingnya itu 10 dan 16. Dengan di sini juga sudah ada konfigurasi elektronnya, yaitu untuk neon 1s2, 2s2, 2p6, dan untuk sulfur 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, manakah keadaan di mana prinsip of Bow ini tidak berlaku? Nah, untuk atom neon di sini ketika orbital atau subkulit, apabila elektron dari orbital 2p ini mengalami atau menerima sinar UV, maka dia akan tereksitasi ke orbital 3s2. Kenapa? Karena elektron dari orbital 2p ini terisi secara penuh ya. Di sini 2p itu memiliki 3 kamar orbital elektron yang terisi secara penuh dengan 6 elektron. Sehingga untuk orbital 2p ketika dia mengalami eksitasi, maka dia akan mengikuti dari prinsip of Bow, akan berpindah ke orbital 3s2. Namun untuk atom sulfur dimana ketika orbital 3p, elektron dari orbital 3p ini mengalami eksitasi, maka dia akan berpindah ke arah kanan, ke tingkat energi yang di sebelah kanannya, bukan ke tingkat energi yang tertinggi. Misalnya di sini ini sama ya, apabila elektron dari 3p ini mengalami eksitasi, maka dia akan berpindah ke arah kanan, yaitu ke 3d, yaitu ke arah 3d, 4s, 4p, dan begitupun seterusnya. Jadi bisa diambil kesimpulan, yaitu apabila orbital elektron tidak terisi secara penuh, maka prinsip of Bow tidak berlaku. Namun apabila elektron dari orbital itu terisi secara penuh, maka akan
diberlakukan prinsip Aufbau, yaitu mengikuti dari pengisian elektron mulai dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi. Baik, selanjut. Hal tersebut terjadi karena adanya aturan seleksi eksitasi, di mana aturan pertama yaitu delta L kecil harus sama dengan plus minus 1, di mana L ini menggambarkan subkulit. Nah, untuk delta S, dia itu harus bernilai 0. Kemudian untuk delta L besar harus bisa berubah dari 0 atau plus minus 1, yang menggambarkan momentum sudut orbital. Kemudian untuk delta J atau hasil dari L plus S itu juga bisa berubah 0 atau plus minus 1, asalkan bukan dari J sama dengan 0 ke J sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dari J sama dengan 1 ke J sama dengan 2, atau dari J sama dengan 2 ke J sama dengan 2, itu masih memungkinkan untuk terjadinya eksitasi, asalkan bukan dari J sama dengan 0 ke J sama dengan 0. Di sini juga sudah dikatakan bahwa apabila eksitasi tidak memenuhi aturan, kemungkinan terjadinya eksitasi akan sangat kecil. Di sini saya mengambil contoh dari sulfur tadi, di mana apabila elektron dari 3p ini mengalami eksitasi, maka dia akan ke 3D, bukan ke 4s. Tapi dia ke 3D yang berada di sebelah kanan, yang tadi sudah dijelaskan. Atau selama tidak pengisian elektron tidak penuh, maka urutannya itu ke arah kanan. Namun kalaupun elektronnya berpindah dari 3p4 ini ke 4s2, itu memang masih memungkinkan, namun akan sangat kecil kemungkinannya, akan sangat jauh jaraknya. Sedangkan apabila dia berpindah ke orbital 3D, itu masih memungkinkan, bahkan sangat besar kemungkinan untuk terjadinya eksitasi. Adapun L kecil dari orbital P yaitu 1, dan L kecil dari orbital D atau ketingkat energi yang sudah diisi oleh elektron yang tereksitasi tadi itu adalah 2, sehingga masih memungkinkan atau masih memenuhi dari aturan seleksi eksitasi yang delta L ini. Memang untuk 4s juga masih memenuhi, namun kemungkinan untuk terjadinya eksitasi itu sangat kecil. Oke, lanjut. Di sini ada L besar, itu kemungkinan bernilai sama dengan L1 plus L2, atau L1 plus L2 dikurang 1, atau berkurang hingga yang terkecil yaitu L1 kurang L2. Kemudian untuk S itu sama dengan S1 plus S2, maaf di sini tidak tertulis ya, S1 plus S2, atau S1 plus S2 dikurang 1, atau yang lebih kecilnya itu L1 plus S2. Oh, sepertinya di sini ada salah ketikan lagi. Ini seharusnya S1 kurang S2. Ya. Oke, lanjut untuk yang J, yaitu sama dengan L plus S, atau yang berkurang hingga
L kurang S, atau yang lebih gampangnya itu selisihnya itu adalah 1. Dengan keterangan untuk L kecil adalah subkulit atau bilangan kuantum sudut orbital. Kemudian untuk L besar yaitu bilangan kuantum sudut orbital total. S kecil bilangan kuantum spin. S besar bilangan kuantum spin total. Kemudian untuk J adalah bilangan kuantum momentum sudut total. Nah, di sini seharusnya S-nya itu S kecil ya, yang menandakan bahwa dia adalah bilangan kuantum spin. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum ke sini harus diingat bahwa term symbol itu L yang di awal tadi, bahwa untuk L kecil itu bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan yang memenuhi subkulit S, P, D, F, G, H, atau yang dilanjutkan dengan abjad. Itu harus dihafal ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menentukan term symbol. Yang pertama, kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Untuk menghasilkan microstate berkonfigurasi elektron tersebut, dari konfigurasi elektron tersebut. Kemudian yang kedua, jumlahkan nilai ml dan ms dari setiap microstate. Terus yang ketiga, dari semua kolom carilah ml terbesar. Terus yang keempat, tentukan L besar menjadi L besar sama dengan ml terbesar. Kemudian yang kelima, tentukan ms paling besar dari ms yang terbesar. Maksudnya itu yang lebih besar dari yang ada, jika lebih dari 1. Kemudian yang keenam, dari ms terbesar menjadi S. Kemudian yang ketujuh, ketika kita memperoleh LS, maka coretlah yang mewakili. Dan yang kedelapan, kembali ke langkah 3, yaitu cari kolom yang terbesar untuk elektron yang belum dicoret. Dan yang terakhir, tentukan term simbolnya. Lanjut, di sini saya ada 2 buah contoh soal, yaitu menentukan term simbol keadaan dasar atau ground state untuk atom hidrogen dan atom karbon. Yang pertama kita akan menentukan term simbol keadaan dasar dari atom hidrogen, di mana atom hidrogen memiliki satu nomor atom, sehingga konfigurasi elektronnya itu 1s1. Kemudian kita tentukan subkulit dari elektron yang menempati, atau kita tentukan L-nya. Nah, seperti yang tadi, di sini ada L, terus di sini subkulit yang terdiri dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sini untuk subkulitnya dia 0 itu sama dengan S, 1 sama dengan P, 2 sama dengan D, kemudian 3 sama dengan F. Sehingga dari sini bisa kita tahu bahwa nilai L itu adalah 0 karena subkulitnya adalah S. Lanjut, untuk menentukan nilai S-nya ini, atau untuk mengetahui dari mana nilai S ini, kita buat dulu orbitalnya.
Kita buat dulu orbitalnya sebentar. Dimana kalau S itu orbitalnya itu ada 1 dan elektron yang memenuhinya itu ada 2, tapi di sini untuk kasus hidrogen dia elektronnya ada 1 sehingga cukup kita taruh 1 saja. Nah, yang saya katakan di awal tadi bahwa spin itu atau S dia itu ada 2 kemungkinan nilainya, yaitu plus setengah atau minus setengah. Nah, untuk plus setengah itu apabila arah panahnya itu mengarah ke arah atas, dan untuk minus setengah yaitu apabila arah panahnya mengarah ke arah bawah. Itu adalah atau arah elektronnya ke arah bawah, dia adalah minus. Dan arah elektronnya seperti yang hidrogen ini, maka di sini. Kemudian untuk J setengah juga. Kemudian untuk multiplisitasnya itu untuk multiplisitas tadi kan di awal juga sudah ada sudah diberitahu bahwa rumus dari term simbol atau persamaan term simbol itu 2S plus 1 LC. Sehingga untuk menentukan multiplisitasnya kita tinggal tambahkan saja 2 ditambah S atau setengah, maksud saya 2 dikali setengah ditambah 1 L adalah L menempati subkulit S, sehingga di sini kita tulis S, dan J adalah setengah. Oke, kita tulis di sini setengah. Sehingga untuk term simbol dari atom hidrogen adalah 2S setengah. Baik, itu untuk keadaan dasar. Oke, sekarang kita berlanjut ke contoh yang selanjutnya adalah menentukan term simbol dari atom karbon dengan nomor atom 6 dan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Nah, setelah kita menuliskan konfigurasi elektronnya, maka kita akan membuat microstate-nya. Untuk menentukan berapa banyak jumlah microstate dari sebuah atom, kita bisa menggunakan rumus N per elektron dikali H, di mana M itu adalah jumlah elektron total dari
subkulit P atau orbital P. E itu adalah banyaknya elektron, yaitu 2, dan H adalah hasil dari N dikurang E. Jadi langsung saja kita kasih masukkan nilainya. Orbital P itu terisi dengan 6 buah elektron, makanya di sini kita tulis faktorial 6. Kemudian ada 2 yang dikali dengan 6 dikurang 2 itu 4. Adalah 4 faktorial. Kemudian ketika kita selesaikan perhitungannya akan menghasilkan 15 ini 15 inilah yang menjadi acuan kita seberapa banyak mikrostep yang akan dihasilkan dari atom karbon C. Oke. Di sini kita abaikan saja dulu untuk ml dan ms ini. Kita akan fokus ke yang di sebelah sini. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 buah kolom yang menandakan bahwa dia adalah kamar orbital dari orbital P. Orbital P. Untuk mengisi kamar-kamar ini, kita memerlukan 2 buah elektron sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga mungkin bisa kita tuliskan bahwa kemungkinan letak elektronnya itu ada di sini. Kemungkinan apabila kita memainkan orientasi letak orbital dan spin, maka bisa langsung kita tuliskan kemungkinan dari elektronnya itu seperti ini. Kita isi saja asalkan dia tidak sama ya. Misal di sini sudah ada yang dari arah orbital ke bawah ke atas, dan nanti ada arah orbital arah elektron yang sama, itu tidak boleh ya. Jadi dia harus berbeda. Oke. Kemudian kemungkinan ketiga itu ke atas. Terus kemungkinan keempat itu dia ke bawah semua. Ini dulu. Oke. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah kemungkinan mikrostep dari atau arah orbital dari 2P2.
Untuk microstrip di sini yang penting teman-teman tidak ada arah elektron yang sama dalam dua kotak atau beberapa kotak, itu tidak boleh sama, jadi arah elektron itu harus terus berbeda dengan mengacu pada banyaknya microstate berdasarkan perhitungan yang tadi kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jumlah dari ml dan ms atau magnetik dan spin, momentum magnetik dan spinnya. Untuk menentukan ml itu kita langsung jumlahkan saja, dimana sesuai dengan letak elektronnya. Misal yang di sini dia ada di -1 ditambah 0, maka ml-nya itu -1. Kemudian untuk spinnya sama seperti penjelasan yang sebelumnya, yaitu apabila arahnya ke atas maka bernilai plus atau positif setengah. Kemudian jika dia ke bawah, maka jika arahnya ke bawah maka bernilai minus setengah. Ini tinggal kita hitung saja. Maaf, agak ini ya, agak nge-lag, pennya agak nge-lag. Seperti Z, tapi tidak apa-apa. Oke. Ketika kita kurangkan, maka akan menghasilkan 0. Nah, begitupun untuk yang seterusnya, tinggal kita untuk ml-nya tinggal kita jumlahkan sesuai dengan letak elektronnya gimana, sesuai dengan angka ini juga. Kemudian untuk ms-nya atau spin-nya tinggal kita lihat arah panahnya, kemudian kita jumlahkan seperti itu. Oke, jadi ini adalah hasil dari ml dan juga ms. Ini adalah hasil ml dan hasil ms, walaupun angkanya sangat jauh dari angka sebenarnya, bentuk angkanya sangat jauh dari angka sebenarnya, tapi ya dimaklumi. Oke, selanjutnya akan kita tentukan langkah kedua, yaitu langkah ketiga, yaitu kita cari ml terbesar. Kemudian kita tentukan nilai L-nya dari ml yang terbesar itu. Oke, cara menentukannya di sini yang pertama sudah ada diberikan. Untuk yang pertama yaitu nilai ml sama dengan plus 2. Nilai ml sama dengan plus 2
dari sini dan MS atau sigma MS sama dengan 0, dimana L besarnya adalah 2 dan S besarnya adalah 0. Nah, nilai L besar dan S besar itu mengikut dari nilai sigma ML dan sigma MS ya, jadi tidak perlu bingung di bagian situ. Kemudian untuk yang selanjutnya kita tentukan ML-nya. Di sini sudah ada diberikan nilai ML-nya itu minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2, dan untuk nilai MS-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu ada sigma ML sama dengan 1 dan sigma MS sama dengan 1 dari sini ya, dari nilai ini. Kemudian ditentukan ditentukan L besar dan S besarnya. Selanjutnya dituliskan ML-nya yaitu minus 1, 0, 1, dan MS minus 1, 0, dan 1. Lanjut yang ketiga, yaitu nilai ML, sigma ML 0 dan MS 0 itu dari sini atau dari nilai ini, nilai yang di sini, atau nilai ML, sigma ML dan sigma MS yang ada di sini, dimana L-nya itu sama dengan 0 dan S-nya itu sama dengan 1. Maaf, di sini ada salah penarikan. Untuk nilai S di sini seharusnya S sama dengan 0 ya, karena tadi mengikut nilai dari MS-nya di atas itu. Seharusnya di sini 0, bukan 1. Selanjutnya akan kita tentukan dari nilai ini bisa kita tentukan term simbolnya. Mana untuk term simbol itu terdapat 3 kombinasi, yaitu L sama dengan 2. Yang pertama L sama dengan 2, S sama dengan 0, yang ini ya. Lanjut yang kedua itu L sama dengan 1, S sama dengan 1, dan yang ketiga L sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Nah, untuk menentukan term simbol dari yang pertama yaitu L sama dengan 2, S sama dengan 0, kita jumlahkan nilai L dan S ini untuk mendapatkan J itu sama dengan J sama dengan 2. Dari 2 ditambah 0 menghasilkan 2, dan untuk term simbolnya yaitu 1D2. Di sini sudah diberikan term simbolnya yaitu 1D2. Namun saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan term simbol tersebut. Jadi kita kembali lagi dengan rumus term simbol atau persamaan term simbol. Saya tuliskan di sini. Itu 1S, salah, 2S ya, udah, maaf, terus dulu. Persamaannya itu 2S plus
L, C. Nah, berdasarkan rumus ini, maka berdasarkan rumus dan nilai yang ada yang sudah diberikan yang tersedia di sini, kita langsung saja hitung. Ini 2 dikali nilai S, yaitu dikali 0, 2 dikali 0 ditambah dengan 1. Nah, kemudian untuk L di sini, L bernilai 2 atau L sama dengan 2. Kalau kita lihat subkulit, kalau kita ingat subkulit 2 itu dia D, ya kan. S itu kan 0, kalau S kan L nya itu 0, kalau SP P L nya itu 1, kalau untuk D itu L nya bernilai 2. Jadi di sini kita tambahkan D, kemudian tinggal kita taruh J di bawah, nilai J ya, di sini ada 2. Sehingga kalau kita selesaikan perhitungannya menjadi 1D2. Sama ya. Oke. Lanjut untuk yang term simbol kedua. Itu caranya juga sama dengan menggunakan rumus dengan menggunakan persamakan yang di sini, yaitu tinggal kita tambahkan 2 dikali S, yaitu 1, 2 dikali 1 tambah 1, itu hasilnya 3. Nah, untuk L sama dengan 1 itu berada di subkulit P, terus J ini terbagi atas 3, yaitu 2, 0, 2, 1 dan 0 ya. Sehingga kalau kita selesaikan penjumlahannya juga kayak tadi, cara yang tadi, akan didapatkan term simbol 3P2, 3P1, dan 3P0. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu L sama dengan 0, S sama dengan 0, dan J sama dengan 0. Sama, dimana 2 dikali S, 2 dikali 0 tambah 1, itu hasilnya 1. Dan untuk L sama dengan 0 itu di subkulit S, kemudian tinggal kita tambahkan nilai J sehingga menghasilkan term simbol 1S0. Baik, itulah tadi jawaban untuk term simbol atom karbon, yaitu ada 3 kombinasi atau 3 kombinasi term simbol, 3 buah term simbol, yaitu yang pertama 1D2, yang kedua 3P2, 3P1, dan 3P0, dan yang terakhir 1S0. Baik, itulah presentasi atau itulah mungkin hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon diberitahukan untuk memperbaiki pengetahuan saya ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.